Hello. Hai. Semangat. Hello. Hai. Hai, hai. Hello. Hello, hello, hai. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Mari kita tepuk tangan. Ya, kita akan memulai pembelajaran kita. Ketua kelas, silakan kondisikan kelasnya. Siap. Kita nyanyi dulu terlebih dahulu, baru kita doa. Judul lagu kita pada saat ini yaitu Indonesia Tanah Air Beta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadian jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir. Mari kita mendapatkan dan doa kita terima kasih Tuhan atas penjagaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan selalu menjaga mendidik kami dari rumah kami masing-masing hingga di lembaga ini. Pada saat memulai akan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan tuntun dan sertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, ini doa kami serta ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbuat. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Oke, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian pada saat ini. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, apapun kegiatan yang kita lakukan, hal yang pertama dan terutama adalah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta tuntunan Tuhan agar setiap hal yang kita lakukan dapat dikerjakan dengan baik dan ada dalam tuntunan Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu tadi kita sudah melakukan doa bersama. Setelah itu kita menyanyikan lagu kebangsaan. Tujuannya apa? Supaya memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Ya, tepuk tangan untuk kebersamaan. Terima kasih. Kita akan ada dalam mata pelajaran PPKN dan kompetensi dasar kita dapat kalian baca juga pada slide. 1.1 berkaitan dengan sikap spiritual, 2.1 berkaitan dengan sikap sosial, 3.1 berkaitan dengan pengetahuan, dan 4.1 berkaitan dengan keterampilan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap berdoa yang sopan dan santun yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud rasa syukur atas anugerah Tuhan yang Maha Esa. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap bekerja sama dan bergotong royong terkait ancaman terhadap negara dalam upaya penyelesaian di bidang Ipolexos Hankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menguraikan ancaman terhadap integrasi nasional. Tujuan pembelajaran yang keempat menelaah ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. yang kelima
merancang hasil diskusi terhadap ancaman Ipolesos Hankam dalam bentuk proyek kewarganegaraan berupa scrapbook, dan yang keenam mempresentasikan hasil diskusi tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Mari kita simak video yang berjudul Kami Indonesia. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba bukan mengenal sejarah. Saya fakta. Kalau kita tidak majemuk, kehadiran tidak pernah mengancam. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, janganlah aku bangsa, tapi kenapa Dalam video tersebut, silakan angkat tangan. Saya Pak. Baik, anak ini silakan berdiri. Kasih tahu nama dulu. Nama saya Emina Ataluda, biasa dipanggil Eni. Saya kelas 10-nya. Dari video tadi, biarpun kita berbeda agama, suku, ras, kepercayaan, namun kita harus tetap bersatu. Baik, tepuk tangan untuk anak ini. Baik, ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Tidak, Pak. Baik. Oke, jadi dari video tadi berbicara tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Berbagai suku, agama, ras, antar golongan, bahkan secara fisik pun kita berbeda. Ada yang postur tubuhnya pendek, ada yang postur tubuhnya tinggi, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang. Tapi yang harus kita ingat bahwa Tuhan memberi perbedaan agar kita saling melengkapi, agar kita saling menolong satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan atau saling memposisikan orang lain ada pada tingkat yang lebih rendah daripada diri kita sendiri. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk perbedaan itu. Maka dari itu mari kita tepuk saya Indonesia. Saya Indonesia. Merdeka. Sekali lagi tepuk saya Indonesia. Saya Indonesia. Merdeka. Baik di bidang politik terutama tentang informasi hoax. Jadi kalau informasi hoax itu sama dengan informasi yang tidak nyata. Tidak nyata, tidak benar, tidak berdasarkan fakta. Jadi ketika hal-hal tersebut ada di kita punya kehidupan dan kita tidak mampu menempatkan diri, maka hal tersebut bisa menjadi ancaman. Dan itu harus kita paham. Yang berikut mohon lihat di slide. Ada berapa gambar di sini? 6. Ada 6 gambar. Coba kelompok 1, ini gambar tentang apa? Lihat di sini. Kelompok 1, bisa kasih pendapat? Ada yang sorong uang, terus ada tulisan, ingat, pilih saya. Itu berarti ancaman apa? Politik, luar biasa. Kita tepuk tangan. Jadi kalau mau ada pilkades, pilihan presiden, gubernur, ataupun bupati, kadang kalau orang pada semua ingat, pilih saya. Yang harus kita sadari itu sebuah ancaman. Kelompok 2, ini ancaman apa? Ini gambar apa dulu? Ada oto, ada angkat-angkat barang. Berarti ini berkaitan dengan Pasar bebas. pasar bebas di bidang ekonomi. Tepuk tangan. Jadi kalau kita punya barang dagangan, produk-produk kita tidak mampu bersaing di pasar, maka kerugian kita dapatkan. Kalau sudah rugi berarti
jelas kondisi ekonomi kita buruk. Kelompok 3 yaitu kelompok NKRI. Gambar apa kelompok 3 yang ada di depan? Gambar masyarakat yang demo. Masyarakat yang demo berkaitan dengan, tepuk tangan untuk kelompok 3, berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Jadi kalau kadang orang melakukan demonstrasi itu karena kondisi ada yang hasut, saya ini mau merdeka. Contoh, gerakan radikalisme KKB atau gerakan Papua Merdeka yang sekarang masih ada. Sekarang kelompok yang ke-4, kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Gambar ini gambar apa? Peperangan. Berarti ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ini gambar apa? Tulis apa ini? Westernisasi berarti ancaman di bidang Sosial budaya. sosial budaya. Betul sekali. Tepuk tangan. Sedang apa ini? Mencoret baju. Biasa coret baju terjadi kapan? Sudah lulus. Kalau sudah lulus. Yang menjadi persoalannya, dia menjadi ancaman ketika baju yang kita gunakan kita coret-coret. Padahal baju ini bagian dari diri kita. Kalau kita coret-coret kita punya baju ke hal yang tidak baik, pasti akan menunjukkan bahwa hal yang kita lakukan nanti juga tidak akan baik. Jadi kita harus bisa menempatkan diri dalam kondisi apapun, termasuk pakaian yang kita gunakan. Harus bersih, harus dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalau pakaian sekolah berarti harus dipakai di sekolah. Kalau lulus disimpan. Kalau masih bagus bisa dikasih ke adik-adik kelas supaya digunakan. Jangan dicoret-coret. Baik, memberikan pendapat tentang. Sekarang kita lanjut. Tantangan ialah hal yang atau usaha yang bertujuan untuk mengubah atau menggugah kemampuan diri. Ancaman ialah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan secara konsepsional melalui tindak kriminal ataupun politis. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi ketika dia tidak mau belajar itu namanya hambatan karena berasal dari diri sendiri. Gangguan usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Contoh, kalau Uri mau belajar datang ganggu kamu. Kalau Diva mau belajar datang Catherine ganggu kamu. Kalau Eni mau belajar datang Indri ganggu. Itu berarti gangguan. Dan hari ini model pembelajaran yang kita gunakan adalah model project based learning. Dengan pendekatan saintifik. Produk yang kita hasilkan adalah produk scrapbook. Jadi kita akan menuangkan beberapa pekerjaan di dalam scrapbook dan silakan ketua kelas membantu Pak Guru untuk bagikan buku pembelajaran kita. Ketua dan juga wakil. Sekretaris mohon bantu Pak bagi wadah scrapbook yang kita gunakan. Dalam kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah pernah kita bagi di pertemuan sebelumnya. Jadi di dalam setiap kelompok itu nanti terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ingat setiap kelompok ada ketua, wakil dan juga sekretaris. Setiap anggota harus aktif di dalam diskusi kelompok. Nanti ada LKPD yang Pak Guru bagikan di dalam ini.
Kalian diskusikan secara kelompok, hasil diskusinya dituangkan di dalam media scrapbook. Baik. Jadi hasil diskusi itu nanti dituangkan di scrapbook. Jadi kita berkreasi sekreasi mungkin, dan sebentar kalau ada kesusahan baru bertanya. Nanti Pak Guru membimbing. Jadi harus ada yang tulis, ada yang gunting, ada yang lem, ada yang cari jawab. Ingat di sikap kedua, sikap sosial tadi, yaitu bekerja sama dan bergotong royong. Jadi harus kerja sama dengan baik. Waktu kita untuk menyelesaikan tugas ini hanya 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami bisa panggil Pak Guru ya. Nanti baru ukir apa dari samping. Nanti baru ukir dan hiasan dari samping. Taruh sini. Penjelasannya di sini. Nanti gunting ini yang sudah dijelaskan, yang sudah ditulis. Gunting kasih bagus supaya ini kelihatan menarik. Ingat juga disusun semenarik mungkin ya, supaya terlihat menarik. Iya Pak. Ini ada gambar KKB di Papua, ada juga Indonesia dan Malaysia, ada juga Indonesia dan Cina. Nanti lihat penjelasan juga di bahan ajar yang Pak Guru bagi di HP, lihat juga di buku PPKN kelas 10 halaman 177. Baik, kelompok Pancasila, kalian sudah sampai di mana ini? Ancaman di bidang ideologi. Baik, silakan dipresentasikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Indrianti Maulana. Perkenalkan, nama saya Garal Majameha. Perkenalkan, nama saya Inufani Lodameha. Perkenalkan, nama saya Iwan Marbapai. Jadi, topik bacaan adalah ancaman di bidang ideologi. Ini gambarnya perlu teman-teman. Secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Baik, terima kasih. Ada yang bertanya, silakan. Yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari dia. Baik, tepuk tangan untuk ini. Jadi kalau berbicara tentang berbagai ancaman dalam melakukan atau dalam menjaga integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika, harus ada kesadaran dari dalam diri yang tulus dan ikhlas. Dan kesimpulan yang paling terakhir bahwa sekalipun kita berbeda-beda dalam Bhinneka Tunggal Ika, sesuai sebuah yang berbeda-beda, tetapi tetap satu yang harus kita ingat adalah kita harus menghargai setiap perbedaan. Sama seperti taman bunga. Kalau bunga hanya tumbuh warna hijau, kelihatannya tidak indah. Tapi kalau bunga ada berbagai warna yang ada di dalamnya, maka bunga tersebut akan menjadi kelihatan lebih indah. Lebih indah. Mungkin ada yang memberikan refleksi, Pak Guru, saya belajar hari ini, saya merasakan hal seperti ini ketika saya belajar. Tugas dan lain sebagainya, rasanya itu
ada yang berubah, senang, banyak yang yang dari yang kita tidak tahu jadi tahu. Pokoknya banyak yang berubah saat Pak Guru sudah terpilih masuk tadi. Itu saja dari saya, Pak Guru. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk ini. Yang terakhir kita ada evaluasi pembelajaran. Silakan tulis nama, kelas. Nanti ada pertanyaan yang dijawab. Ada di sini dia punya jawab. Ya, saya berharap bisa selesai dalam waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Nanti saya baca satu persatu. Baik, Pak Guru mengumpulkan tugas yang kalian sudah kerjakan ya. Iya, Pak. Baik anak-anak sudah? Baik, Pak Guru akan mengumpulkan. Nanti hasil evaluasinya Pak Guru bagikan minggu depan ya. Iya. Baik. Baik, pembelajaran minggu depan. Perhatikan dulu, kita akan belajar dalam materi peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketika ada ancaman, maka ada strategi yang harus kita lakukan sebagai warga negara untuk mengatasi ancaman tersebut. Kalau gitu, Siap. berkibarlah bendera, lambang suci Gagah Perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan serentak rakyatku membelah. Merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Let's pray. Our Father in the heaven, thank you for your blessing today. Thank you also for your protection us from the beginning until to the end of our studying today. Bless and guide for the teacher who have from us. Now we are going to go home. Please protect us so we can arrive home safely. Father, forgive us our sins as we forgive others. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Berbuat. Sama-sama, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampaikan salam untuk orang tua, jaga kesehatan selalu. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.